Jadi kalau kita analisa mata itu kan sebenarnya ada 3 bagian, tapi yang dipakai yang sering kan pakai iris, sklera sama pupil. Hanya karena pupil itu kan harus kameranya yang bagus untuk bisa kelihatan sampai ke dalamnya ya, sehingga yang paling mudah itu kan hanya iris dan sklera. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya informasi apa yang bisa didapatkan ketika kita menganalisa lewat iris. Kemudian informasi apa yang bisa didapatkan untuk sklera, begitu juga pula pupil ya. Jadi kita harus pahami dulu ini memberi informasi apa masing-masing. Jadi mata itu kan ibaratnya kitab. Jadi apa yang terjadi di dalam tubuh, baik itu fisiknya, kondisi organ fisiknya, kemudian emosionalnya. Emosionalnya saat ini misalnya ada tanda garis marah, garis dendam, dan satu lagi dia karakter bawaannya. Misal dia punya sifat talonet itu kan orangnya ekstrovert, kemudian dia perfeksionis, ada tanda di adrenal. Nah, jadi mata itu sebenarnya lengkap membaca perjalanan hidup daripada pemilik mata. Hanya seberapa banyak kita mampu membaca informasi itu. Nah, itu tergantung daripada praktek ya, banyak praktek jam terbang sama keilmuannya. Kita kembali ke bagian mata ini. Sekarang seberapa banyak informasi yang didapat. Karena terlalu banyak materinya itu kadang bingung ini mana dulu yang dipelajari. Karena memang mata itu sangat detail ya. Semuanya itu sudah ya, diagnosa semuanya itu ada di mata. Udah ada fisiknya, udah ada emosionalnya, udah ada karakternya, semuanya udah ada di mata. Tapi kalau dalam belajar itu memang ada tahapannya. Bisa kalau dalam belajar mungkin pelatihan 2 hari, seminggu itu langsung jadi ahli, makanya perlu banyak latihan. Tapi yang penting dengan adanya ilmu ini kita bisa mengetahui kondisi seorang tanpa misalnya orang ini organ tubuhnya itu bicara tentang apa. Jadi ketika baca mata itu sebenarnya apa sebenarnya yang ingin disampaikan dirinya itu melalui matanya, apa yang ingin disampaikan mata itu kepada kita, informasi apa. Nah, kita harus baca dulu. Nah, kalau iris ini kan dia membawa pesan bawaan ya, genetik. Ini kan kondisi saat ini. Ini bisa bawaan, bisa kondisi saat ini. Ini kan untuk masalah gangguan tulang. Makanya ketika kita menemukan tanda di iris, itu artinya misal tanda lakuna atau krip iris ya. Kan ada lakuna, ada krip, kemudian ada sora. Sora itu kan yang berwarna itu ya. Yang kayak bercak berwarna itu, bisa coklat, bisa oranye, bisa kuning gitu. Nah, ini kan artinya dia membawa potensi genetik. Potensi genetik itu potensi kelemahan yang dibawa dia sejak lahir, bisa diturunkan dari orang tuanya, bisa diturunkan dari kakek neneknya. Tapi ini kan belum terjadi. Kalau sora itu dia bisa bawaan, dia bisa dapatan juga. Dapatan itu artinya dia mendapat daripada lingkungan, bukan dibawa sejak lahir. Oke, ini kan potensi. Makanya ketika kita melihat tanda di irisnya lakuna atau krip itu misal di daerah ginjal, artinya belum tentu dia pemilik mata itu sakit ginjal. Ini kan hanya potensi kelemahannya. Makanya apakah ini bermasalah ginjal apa enggak? Ini kan lihatnya di skleranya. Lihatnya di sklera ya.
Oke, kemudian jadi iris itu kan hanya untuk memperkuat daripada sklera. Jadi bisa dilihat dari skleranya dulu. Sklera ya, misalnya ini misalnya matanya ya. Terus saya kasih contoh kasus. Soalnya skleranya ini ada tandanya. Ya, garisnya ini letaknya di ginjal, tapi benar nggak ini ginjal? Itu bisa dilihat di irisnya. Apakah memang ada tanda lakuna atau krip di ginjal? Jika iya, berarti ini memang ada kelemahan di ginjal. Tanya ginjal. Tapi kalaupun nggak ada, kita tanyakan beberapa step lapisan ya. Pertama, dia kan tanda sklera, kemudian dikuatkan dengan irisnya nggak? Apakah ada lakuna atau krip di zona ginjal? Lihatnya di zona ginjal. Apakah irisnya warnanya kuning? Itu kan asam urat. Kemudian kan tidak selalu, bisa jadi dia dapatan kalau iris matanya itu kan termasuk konstitusi kuat atau dia rapat ya, konstitusi kuat itu artinya belum tentu ada, makanya kemudian ditanyakan dengan keluhannya. Jadi ini untuk saling melengkapi, untuk memverifikasi andanya itu memang di ginjal apa enggak. Itu dasarnya membaca. Kemudian kalau penyebab utamanya, sebenarnya rata-rata itu kan lihatnya dari irisnya. Jadi pertama adalah pencernaannya dulu yang diperbaiki. Kalau coba kita lihat cat iris ya, biar lebih mudah. Catnya. Cat irisnya di skleranya. Nah ini misalnya cat irisnya. Jadi kalau ini kak menurut saya ya, kalau di iris mata itu kan ada lapisan-lapisannya. Yang pertama kan dia di pupilnya. Makanya kalau pengobatan ini kalau menurut saya ya, sesuai dengan irisnya. Yang pertama itu pupil itu kan menunjukkan tulangnya bermasalah enggak pertama. Jadi kalau pupil itu kan bulat ya ketika dia plating artinya di sini bermasalah tulangnya, makanya dia mempengaruhi organ-organ di atas, seperti di kepala gitu, artinya tulangnya bermasalah enggak. Kemudian yang kedua diperbaiki pencernaannya. Kalau dari cat iris ini kan ada stomaja lambung, kemudian di sini ada kolon, artinya di dalam kolaret itu kan dibagi dua bagian, lambung dan kolon. Misalnya gini kolaretnya. Nah ini kolaret ya. Jadi kolaret ini kan dibagi dua zona ya. Nah satu bagian ini dibagi dua, ini satu bagian untuk lambung, satu bagian untuk kolon. Jadi lambung dan kolon khususnya. Makanya yang diperbaiki dulu pertamanya dari pencernaannya, lambungnya bermasalah enggak. Karena kenapa lambung diperbaiki dulu? Misal lambungnya nggak diperbaiki karena lambung itu kan dia awal mula mencerna makanan, kemudian agar dia bisa diserap nutrisinya kayak mesin pertamanya. Kalau mesinnya itu bahan bakunya udah bagus, nutrisinya udah bagus, herbalnya udah sesuai, tapi mampu nggak mesinnya itu mencetak dengan kualitas bahan yang bagus itu. Nah, ketika mesinnya pertama gagal mencetak, maka berikutnya itu bermasalah. Makanya harus pastikan lambungnya nggak bermasalah. Jadi kalau matolog itu fokus pada organ yang bermasalah. Jadi untuk mengembalikan fungsi organnya. Meskipun keluhannya itu macam-macam. Misalnya
ada orang pusing, tidak selalu dikasih herbal untuk mengobati, herbal untuk kepala, untuk masalah daerah kepala, tapi bisa juga dia pusingnya misal ada gangguan di tiroidnya atau gangguan di daerah jantungnya atau mungkin dipengaruhi daerah livernya. Jadi fokus ke organnya. Karena kalau gejala itu satu gejala tapi bisa penyebabnya macam-macam. Jadi kalau tuh lihat organ mana yang bermasalah. Apapun gejalanya ya fokus perbaikan organ. Jadi bukan, kalau menurut saya itu bukan untuk mendiagnosa penyakit ini itu kan ranahnya medis ya, tapi kalau menurut saya iridologi sklerologi itu untuk menguatkan atau menyeimbangkan kembali fungsi organ biar dia kembali ke fungsi awalnya, keseimbangannya itu. Fokusnya ke situ. Yang pertama kan tulangnya, kemudian lambung ya. Lambungnya karena dia fungsinya mencerna. Makanya mencernanya harus benar dulu. Biar apa yang dikonsumsi itu menjadi nutrisi. Ketika sudah makan sayuran ternyata lambungnya bermasalah, maka sayurannya itu ya nggak bisa diserap sempurna oleh tubuh. Tepatnya bisa jadi dia tetap kekurangan nutrisi. Makanya udah makan sayur, udah makan ini, makan itu, tapi kok masih lemas bawaannya. Bisa jadi nutrisinya kurang terserap. Kalau lambungnya awalnya bermasalah, maka bisa diberikan nutrisi yang langsung bisa diserap oleh pencernaan. Misalnya kalau lambung bisa pakai spirulina, bisa kasih gamat, atau kasih madu. Jadi spirulina ini kan langsung, dia kan kaya protein ya, tinggi protein. Sehingga kalau orang dia mau mendapatkan protein dari daging, tapi kan dia lambungnya masih luka, masih bermasalah, maka bisa diberi dulu nutrisi yang langsung bisa terserap, bisa kasih spirulina. Itu dari awalnya, ketika lambungnya sudah dibetulkan, masalahnya kemudian dari usus atau kolon. Nah ini mesin pertama membuat, kemudian kolonnya ini dia kan tempat pembuangan. Makanya dalam Bapak Iridologi Bernard Jensen itu selalu menyarankan enema ya, enema kopi. Teman-teman sudah ada yang mencoba belum enema kopi ini? Ada. Nah, ada yang mencoba ya. Jadi tadi kan udah nutrisi kan dikonsumsi, tapi kan mesti menghasilkan ampas. Ya kayak bahan bakar motor itu kan jadi bensin, tapi kan dia menghasilkan buangan ya, jadi sisa buangan. Nah itu kita perbaiki pembuangannya. Jadi konsumsi nutrisinya sudah banyak, makanannya sudah banyak, tapi pembuangannya bermasalah. Rasanya kayak saluran airnya bermasalah, macet. Nah dari situ maka akan muncul bisa jamur, kemudian bakteri, virus, macam-macam. Nah, sehingga sampahnya ini kan akan mengganggu yang punya rumah. Ibaratnya itu kalau kita punya makanannya udah banyak lah, kan menghasilkan sampah. Sampahnya nggak dibuang-buang, lama-lama kan tikus datang, kecoa, kemudian keluar set itu ya, kayak lalatnya muncul, sehingga akan mengganggu daripada mengotori penghuni rumahnya. Makanya setelah lambung perbaiki kolonnya dulu untuk pembuangan. Ketika ini nggak dibuang, artinya sampahnya ini kan dia dibusukkan, jadi gasnya itu bisa meracuni daerah darah. Makanya orang kalau susah buang air besar, dia mesti badannya nggak enak, nggak nyaman. Mau makan juga nggak enak. Kenapa? Karena kan itu belum dibuang, masa mau ditambah lagi? Nah, itu kan harus dibuang dulu sampahnya. Sehingga makannya kurang. Ketika makanannya kurang, maka dia kan tubuhnya lemas, nutrisinya kurang. Sehingga kalau nutrisinya kurang, gimana dia mau memperbaiki organnya yang bermasalah? Di pertama buangannya, ini harus dibersihkan. Pakai enema kopi plus probiotik ya. Baru keempat, dia organ mana yang bermasalah. Lihatnya.
Nah, ini mengetahui organ mana yang bermasalah, kita lihat cari yang garisnya paling merah. Garisnya merah dan tebal. Jadi kalau sklera itu kan lihat mana garisnya yang merah dan tebal. Karena ada garis-garisnya mungkin masih tipis-tipis kecil, nggak apa-apa karena organ itu kan karena efek makanan itu kadang memang memberikan kerjanya yang terlalu berat itu kadang memberikan garis-garis stres ringan. Soalnya kalau garis-garisnya semua dibaca itu nanti milik matanya bingung karena kok ini semuanya lemah, maka fokus apa yang dia paling bermasalah. Jadi bisa pengobatannya itu bertahap. Apa yang paling bermasalah dulu, kemudian lanjutkan gitu. Jadi garis itu kan awalnya tipis, kemudian dia nggak diperbaiki waktu kecil masih tipis. Sebenarnya waktu kecil tuh kalau dia perbaiki itu kan cepat recovery-nya ya, organnya cepat recovery. Ketika dia nggak memperhatikan maka garisnya jadi tebal. Nah ketika tebal nggak bisa ya langsung hilang karena kan dia tetap meninggalkan jejak ya, jejak-jejak organnya itu ya pernah bermasalah sehingga biasanya tandanya yang mulai pudar sedikit-sedikit. Makanya kalau sudah tebal tentunya ini lama pengobatannya beda dengan yang tipis. Durasi pengobatannya beda ya dengan tipis. Ya kan biasanya ujungnya dulu yang pudar gitu. Artinya itu mulai perbaikan dari sumbernya, kemudian baru naik-naik ke atas itu baru organnya. Nah itu kemudian kemudian perbaiki juga yang kalau kita lihat mana ya chartnya ini ya, ini sebenarnya ada lapisan-lapisannya. Nah ini kan ada lapisan-lapisan irisnya ya. Kemudian setelah area kelenjar organ kemudian perbaiki sistem limfatiknya. Bisa dia berolahraga, kemudian pijat limfatik, intinya biar dia mengalirkan sistem pembuangannya juga ini, limfatiknya. Jadi kayak gitu. Ya dulu ya. Pertanyaannya kenapa pakai kopi ya? Saya tuh pernah coba kalau pakai kopi sama pakai air biasa. Sebenarnya pakai air lemonnya nggak apa. Intinya kan dia pertama kan mengeringkan kotoran-kotoran yang sudah kering ya, dibasahi dulu. Ketika dibasahi kan bisa jadi waktu enema pertama itu nggak langsung keluar. Dia kan perlu basah dulu, kemudian setelah basah, kemudian lagi berat-berat, kemudian baru keluar. Pakai air ya bisa, tapi kalau kopi itu kadang kalau pengalaman sendiri ya, saya rasakan itu lebih kuat pembersihannya, daya tariknya itu, mulusnya itu lebih kuat dibandingkan kalau hanya pakai air atau air lemon saja. Tapi kalau pakai air ya boleh, pakai air lemon itu juga boleh. Hanya kalau kopi itu kayak rasanya sensasinya itu lebih bersih, lebih kuat reaksinya itu Pak. Siapa lagi? Ini ada yang baru bergabung, Pak Eka Mulyadi, Bu Vita Aisyah, Bu Irma, Pak Iwan, Kang Pak Pur, ada Bu Mei juga ini. Ini sudah ahli ini senior, Bu Merina, ada Bu Retno, itu ya. Ada yang tanyakan lagi? Kita sharing aja atau ada yang punya takut? Jadi emang enema itu kalau dibayangkan itu bawaannya takut ya. Tapi kalau udah dicoba itu ya sebenarnya biasa, malah ketagihan. Rasanya lebih bersih gitu ya. Ada yang lagi yang tanyakan? Ya penjelasannya. Kita baca biar nggak bau ya juga. Kalau kopi kan jadi baunya nggak bauan, tapi bau kopi ya. Ya gitu ya.
Kalau mau sharing juga boleh. Ini kan santai aja. Lagi. Tuh misalnya ini saya kasih contoh ya. Cara menganalisa mata. Ini contoh orang alergi. Hapus dulu. Hapus dulu. Hapus. Oke, ini contoh penderita alergi. Nah, kita lihat dari iris matanya dulu ya. Biasanya kalau awal kan kita, oh ini termasuknya konstitusi kuat apa lemah. Nah, kalau dia rapat itu kan dia kategorinya konstitusi kuat. Nah, konstitusi kuat itu maknanya apa? Artinya dia kan, ini kan menunjukkan kelemahan organnya. Artinya ketika dia rapat, maka sebenarnya bawaan organnya itu bagus. Ketika dia bermasalah itu sebenarnya recovery-nya jauh lebih cepat dibandingkan yang dia konstitusi lemah. Kemudian artinya ketika kita baca yang konstitusi kuat, itu mungkin ketika kita nyatakan, oh Bapak ada tanda ini, belum tentu dia merasakan keluhannya. Jadi dikatakan di awal bahwa orangnya ini kuat nahan sakit, jadi orangnya kuat, tidak banyak mengeluh. Jadi kuat nahan sakit, sehingga belum tentu dia merasakan sakitnya. Kemudian apalagi konstitusi kuat, rapat. Kemudian kita lihat, nah ini kan kelaretnya ya. Kelaretnya ini masuk kategori, dia masuknya kan restricted. Artinya kalau ini tipenya, kalau secara emosional dia kan rapat. Artinya rapat kemudian itu kan pemikir ya. Dia pemikir sifatnya. Kemudian restricted ya berarti dia introvert. Ini foto mata laki-laki ya, Bapak. Yang dia alergi introvert. Jadi kalau ditanya kan ditanyai di wawancara, mungkin belum tentu dia banyak bercerita. Tapi sebenarnya orang pemikir ini dia kan informasi yang penting ya. Ketika dia percaya, sebenarnya dia mendengarkan dan dia percaya. Tapi kalau ditanyakan bisa banyak, mungkin agak menyangkal ya, karena kan dia disimpan ya. Kalau orang rapat itu kan disimpan. Jadi kita tanyakan Bapak ini belum tentu dia menjawab, oh ya seperti ini belum tentu, karena dia kan secara mata sifatnya seperti itu. Jadi ketika kita membaca mata, kita tahu dulu, oh ini tipe orangnya itu seperti apa, sehingga nggak kecewa. Nah, gitu ya. Yang pertama itu. Kemudian jangan rapat. Nah ini kan putihnya ini ada ring kolesterol. Ring kolesterol ini diikuti dengan ini yang warna coklat ini. Ini kan minyak-minyaknya. Artinya pemilik mata ini memang suka mengkonsumsi yang gorengan, kemudian yang minyak-minyak rusak itu ya, hingga muncul tanda ring kolesterolnya. Nah, ini sama, ini foto mata sebelah kiri. Jadi kalau menentukan
mata kanan dan kiri ketika ini enggak difoto keseluruhan. Itu caranya kan dilihat dari ini pupilnya dari jarak ke sini. Nah, ke tepi irisnya. Itu lebih dekat ke mana? Berarti itu mata yang dekat. Misalnya ini dekat sama ini. Ya, ini kan lebih dekat ke sini, berarti ini mata kiri. Itu caranya. Kalau ini kan berarti mata kanan. Nah, kalau nggak difoto keseluruhan, itu cara menentukannya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat ini kan irisnya oranye ya. Nah, warna irisnya. Warna irisnya itu oranye. Nah, oranye itu artinya apa? Artinya dia karbonya banyak, berlebih. Nah, bisa jadi dia kan kalau orang makan gorengan, itu kan dia kena di tepungnya iya, di minyaknya iya, jadi kena dua-duanya, karbonya berlebih. Oke. Itu informasi yang didapat dari iris. Kemudian kita masuk ke yang skleranya. Nah, ini kan terlihat ya bahwa ini tubuhnya kan banyak sampahnya, minyak kotor ini. Nah, ini kan minyak-minyaknya. Sklera matanya itu nggak bersih, artinya banyak coklat-coklatnya, artinya banyak sampah-sampah di tubuhnya. Kemudian ini ada tanda liver. Bentar ya. Itu bisa dilihat. Pak Bambang itu mutkan tuh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan coklat, kemudian ini ada tanda livernya. Liver. Artinya orang liver itu kan dia organ yang fungsinya untuk mendetoks racun. Artinya ketika kita konsumsi mungkin makanan atau tak sengaja konsumsi yang beracun, yang pertama kali membersihkan itu livernya. Jadi tidak langsung kita makan sesuatu yang mungkin kurang sehat itu langsung keracunan, karena itu ada organ liver yang dia membantu mengubah dari yang beracun menjadi tidak beracun, seperti obat. Karena peran liver itu obat yang mungkin ada efek sampingnya itu agak berkurang dengan adanya liver. Tapi lama-kelamaan ketika tubuhnya yang dikonsumsi itu kurang sehat, maka lama-kelamaan livernya ini menjadi lemah. Karena dia harus tugasnya semakin berat. Kalau apa yang dikonsumsi itu kurang sehat, jadi dia lama-lama lemah. Tapi belum tentu dia sakit liver. Karena apa? Karena liver itu organ yang kuat, regenerasinya juga cepat, sehingga ketika belum mungkin 80-90% kerusakan itu dia belum merasakan keluhan karena dia organ yang kuat ya. Makanya kalau orang sudah kena liver itu ya sudah lama sebenarnya prosesnya. Hanya dia kan tidak menyadarinya, tahu-tahu udah kena liver, udah bermasalah itu. Nah, ini kehebatan organ hati ya, dan liver. Nah, ketika ada tandanya berarti ini sudah mulai menurun fungsinya ya, organ hati ya. Kita tidak katakan bahwa ini bapak ini ada penyakit hati itu. Nah, enggak. Itu kan dia kan ketika dicek lab ya belum tentu dia fungsi hatinya turun. Artinya di sini melihatnya kalau sklera itu dia kan melihatnya bisa kelemahan organ. Artinya organnya ini menurun fungsinya dan dia di tingkat energi, bioenerginya. Jadi ketika ada garisnya, bisa jadi organnya belum bermasalah karena dia baru masuk di tingkat energi. Artinya ada kekacauan energi di situ. Sehingga belum sampai organnya rusak, tapi energi di situ sudah bermasalah organnya, sehingga lama-kelamaan ini menuju ke sini. Organnya bermasalah. Nah, jadi
Sklera itu melihatnya itu ada gap bioenergi, kemudian dia ketika sudah bermasalah maka organnya juga bermasalah. Artinya pengaruh daripada alerginya itu juga punya peran di fungsi hatinya itu. Itu fungsi hatinya. Nah ini daerah kepalanya itu ternyata dia juga banyak pikiran. Ini garisnya tebal. Karena kan tipe pemikir ya. Garisnya di daerah kepala. Nah kemudian ini kan di daerah tenggorokan. Ini kalau hijau-hijau ini kan namanya pengaruh dari nikotin. Nah dia ahli hisap juga konsumsi. Misalnya kalau orang ngerokok kan konsumsi kopi, gorengan gitu. Bapaknya ini emang perokok berat. Makanya ada warna-warna hijau ini. Nah, ketika dia letaknya di zona tenggorokan, ini kan zona tenggorokan. Artinya kandungan nikotinnya ini bisa mengiritasi daerah tenggorokan. Jadi ini tergantung letaknya juga daripada nikotinnya ini. Nah, artinya ketiga tandanya itu jadi tenggorokannya itu mudah radang, iritasi kan karena nikotinnya. Nah, ini coklat-coklat ini kan minyak campur tepung gitu ya. Banyak kotor ya, makanya kita tahu bahwa makanya Bapak ini keluhannya alergi. Nah, tanda-tandanya banyak sih garisnya, tapi kita fokus ke keluhannya dulu. Nah, kita lihat di zona hatinya. Ini kan zona emosional ya. Kita tahu kalau kalau hati itu kan dia emosionalnya marah ya. Ini sesuai. Ternyata selain fisik yang masalah, ternyata dia juga punya masalah emosional hati. Ternyata dia ada tanda marah di sini. Tanda marah. Kalau garis lurus itu kan marah. Kalau dia saku ini itu artinya dia ada yang terpendam. Jadi kalau garis-garis yang bentuknya saku itu artinya ada yang ditahan. Karena ini kan ditutup ya. Ada sampah-sampah juga. Sampah-sampah makanan. Kemudian kalau di emosi dia emosinya yang tertahan, sampah emosinya. Jadi kalau garis-garis yang bentuknya pocket itu artinya dia menahan sesuatu. Ini sama. Kemudian artinya pertama dia harus perbaiki di pencernaannya dulu. Jadi sebenarnya ini kan tandanya under acid ya. Jadi belum ya under acidnya. Under acid. Under acid itu kan asam lambungnya rendah ya, sampai kolaretnya itu nggak kelihatan. Oke. Jadi asam lambung itu kan fungsinya untuk mencerna makanan. Jadi bukan berarti asam lambung itu nggak ada fungsinya. Jadi dia fungsinya untuk membantu memecah makanan. Tapi ketika makanan itu nggak terpecah, misalnya protein. Nah, ini bapaknya alergi seafood. Protein itu kan dia dibantu dipecah oleh asam lambung. Ketika dia dipecah, maka nutrisinya, asam aminonya itu bisa diserap oleh tubuh. Nah, ketika ini nggak terpecah dengan baik, maka hasilnya ini kan molekulnya ukurannya jadi lebih besar karena kurang bahasanya kayak pencacahannya itu kurang halus. Nah, ini jadi besar. Lah ketika besar ini direspon tubuh jadi alergi. Jadi sumbernya sebenarnya dia karena awalnya under acid. Awalnya bisa tahu ini under acid sekali. Jadi perbaikan tadi dari lambungnya dulu. Under acidnya diperbaiki. Kemudian organnya apa yang bermasalah? Livernya. Kemudian kolonnya tadi kan dia sudah banyak sampah-sampahnya ya. Tentunya kolonnya juga banyak kotor, perbaiki kolonnya juga. Dan baru perbaikan livernya. Jadi perbaikannya menyeluruh. Ini ya wajar, dia itu tandanya alergi. Keluhannya karena memang tubuhnya itu banyak sampah-sampahnya. Itu cara menjelaskannya. Kemudian kalau dia sudah diperbaiki kok masih alergi, ternyata alerginya ini bukan hanya fisik yang diobati, tapi kita juga obati emosinya. Nah, kemarahannya itu bisa memicu alergi. Jadi orang yang tanda sering marah, kemarahan itu dia mempengaruhi masalah daerah kulit. Seorang jerawat, ini misalnya kemarahan yang terpendam, jerawat, bisul, tapi nggak bisa diungkapkan ya.
artinya nggak mampu dia mengekspresikan perasaannya. Ini kan sesuai dengan tanda di irisnya bahwa dia tipenya pemikir dan tertutup, restricted. Jerawat, bisul, benjolan itu kan ada unsur kemarahan ya. Jadi kemarahannya itu sampah emosinya tertahan itu. Jadi dia bermasalah di kulit. Dan di kulit bahkan benjolan pun bisa karena dia kemarahan. Artinya perbaikan dua-duanya ini. Artinya fisik ya, emosional ya. Karena emosional itu kan sebenarnya dia 2/3 dari bagian fisiknya. Fisik itu 1/3. Emosional itu pengaruh 2/3. Herbanya sudah bagus, semuanya sudah bagus, terapinya sudah bagus. Ternyata dia baru mau batas 1/3 kok ini sembuh kok kambuh lagi. Ternyata ininya belum sembuh 2/3 emosionalnya. Karena manusia itu kan bukan robot ya, apa mesin ya. Artinya ketika rusak ya ganti aja yang baru, perbaiki, dia balik lagi. Tapi manusia itu kan dia makhluk hidup ya, dia yang hidup. Artinya dia itu punya jiwa. Nah kalau jiwanya sakit tapi yang diobati hanya fisiknya, ya dia balik lagi kan jiwanya yang sakit itu. Artinya dikombinasikan antara keduanya, fisik dan emosional itu. Makanya kenapa matologi itu saya pakainya matologi, karena sebenarnya kalau dipelajari secara mendalam itu sudah cukup, semuanya kan sudah terekam. Bahkan kalau lebih dalam lagi belajar emosional sampai tahu oh dia itu punya traumatik waktu kecil, misal dititipkan itu ternyata mempengaruhi organnya itu, sampai sedalam itu. Jadi kalau ini kan karena saking banyaknya materinya, jadi informasi yang bisa didapat sehingga belajarnya itu ya banyak banget. Makanya belajar dari step-step yang mudah dulu. Belajar yang sederhana dulu. Jadi nggak langsung ini bisa semua, nggak bisa karena dia kan bertahap. Ya bisa, tapi kalau dia belajarnya ya kerja keras sama sering banyak praktek ya. Yang pertama yang paling mudah itu apa tuh? Kan orang menentukan restricted ballonet. Sudah pada bisa ya menentukan restricted dan ballonet. Ini kan dilihat dari Colaret. Ini saja kalau dikembangkan sebenarnya informasinya sudah banyak. Kalau orang restricted itu kan dia sukanya ya kan artinya tampungan makannya, lambungnya ini kan kecil. Secara karakter dia kan introvert. Karena ini kan diibaratkan rumahnya, dengan seberapa jauh Colaretnya itu menunjukkan dia seberapa bisa pergi jauh dari rumahnya. Kalau dia semakin dekat, artinya dia ingin pekerjaan atau tinggalnya itu yang dekat dengan rumahnya. Kalau semakin jauh, berarti dia semakin ingin bersosial, semakin ingin keluar. Itu kemudian karena ini tabungannya kecil, dia sukanya makannya yang ringan-ringan, kerupuk, snack kayak gitu. Nah, kebalikannya dengan ballonet atau distended. Karena dia tampungannya besar, ya dia sukanya apa yang biar berat di perutnya itu ya karbo. Nah biasanya cenderungnya orang ballonet itu juga hipo. Jadi kalau nggak makan atau makannya telat itu bisa pengaruh ke tubuhnya kayak oleng lah, karena dia kan kebutuhan akan kalorinya itu kan besar ya, nutrisi kalorinya. Jadi dia bisa. Ya kemudian secara sifat ya kalau ballonet dia kan orangnya ekstrovert. Artinya dia terbuka, bersosial, banyak ngomong. Kalau orang ballonet dia suruh kerjanya tinggal di rumah, yang di dalam ruangan, mungkin dia lama-lama nggak betah atau sakit. Oh ternyata dia tidak sesuai dengan bawaannya. Tapi bisa berubah. Artinya mata itu bukan diri sejati kita, itu kan hanya apa yang ditangkap daripada lingkungan. Misal bawaan dia kena dari lingkungan, tapi bisa jadi orang ekstrovert dia bisa jadi orang ekstrovert itu kan tergantung diri kita memilihnya. Tapi mata itu startnya. Artinya nggak terus menerus dia seperti itu. Dia kalau mau berubah ya bisa. Hanya dia kan lebih
apa yang namanya lebih berat karena kan dia bawaannya seperti itu. Tapi dia bisa menyeimbangkan karena sifat mata ini kan hanya posisi awal ya. Artinya semua orang bisa berubah, dia bisa berubah. Jadi ini hanya posisi awal. Oh, misal saya itu tipenya pemikir, introvert, berarti yang kurang dari saya itu apa toh? Oh, bersosial. Oh, artinya saya itu ya perlu bersosial itu. Artinya untuk menyeimbangkan. Oh, yang kurang ini apa toh? Oh, bersosial. Oh, orang balonet kerjanya itu cepat, tapi dia kadang ada yang berantakan, kacau. Oh, saya perlu belajar untuk lebih, artinya lebih teliti, lebih pelan-pelan, lebih perlahan itu. Pelan-pelan. Artinya tujuannya untuk menyeimbangkan apa yang kurang itu. Jadi ketika ini seimbang semua lah itu baru lengkap. Iris tandanya itu ya bukan berarti dia bermasalah di situ, dia hanya sebagai informasi awal. Jadi bukan penentu. Oh ini adalah lakuna di ginjal, terus dia sakit ginjal ya enggak. Tapi dia hanya posisi awal mana yang lemah dari diri saya. Nah, dia kan jadi mata itu kan membaca sebenarnya saya itu membawa kerentanan apa tuh, potensi lemah apa. Nah, itu yang harus saya evolusikan, saya perbaiki ke depannya itu. Jadi tujuan mata itu sebenarnya pertama kali harus tahu dulu lengkap apa namanya informasi tentang diri kita. Jadi udah baca ini, bacain, tapi sebenarnya diri kita itu apa sih yang ditunjukkan di mata yang kita mungkin belum sadari dari tanda di mata. Makanya tujuannya membaca mata itu sebenarnya untuk mengenal siapa diri kita yang mungkin diri kita sendiri nggak sadar sifatnya tuh kita itu seperti apa, kemudian kerentanan organnya seperti apa. Makanya tujuannya ini adalah mengenal diri dulu. Nah, ketika kita sudah mengenali diri, tahu kelemahannya apa yang kurang itu kita bisa perbaiki. Baru setelah kita mengenal diri, mengetahui diri kita itu baru kita bantu orang-orang untuk mengenal dirinya juga. Bantu orang-orang untuk mengenal dirinya, bantu keluarga dulu. Misalnya orang pemikir, dia kan orangnya sensitif. Kemudian diceramai atau dikritik ya, dia agak antri dengan dikritik ya, dia sakit hati. Tapi dia, nah orang sekitarnya mungkin nganggapnya ya biasa aja. Dikiranya udah lupa, padahal dia itu sakit hati, mendam itu. Akhirnya lama-kelamaan terus ya, karena nggak tahu dirinya, akhirnya dia jadi lama-lama benjolan. Karena kan tertahan ya, ada sesuatu yang ditahan. Oh saya karakternya ini pemikir, oh apa namanya tertutup, makanya saya cari informasi, saya bertanya ke orang gitu. Karena ketika orang bermasalah bisa jadi dia tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, makanya tanya ke orang. Selesaikan diri kita dulu, kenal diri, terus bantu orang-orang itu yang bermasalah. Mungkin dia itu tahu saya bermasalah, tapi bermasalahnya apa? Nah orang kan nggak tahu. Bermasalahnya saya tuh kayaknya sebenarnya bermasalah, tapi apa ya masalah saya tuh kayaknya nggak ada masalah, tapi ke orang sakit itu. Nah sakit itu mesti sakit jiwanya juga fisiknya. Jadi apa masalahnya itu, organ saya itu yang bermasalah apa, emosionalnya apa. Kadang orang sendiri itu nggak tahu harus gimana, tapi tahu bermasalah sebenarnya, mengenali dirinya itu sebenarnya ada masalah. Hanya ada dua, dia satunya menyangkal, banyak nggak sadar, atau ya memang tidak tahu atau tidak sadar ya, unconscious. Nah, tidak mengenali, makanya kan dia kuat. Jadi kurang mengenali dirinya, ternyata organnya banyak yang bermasalah, tapi dia nggak merasa. Dan tidak sadar ada yang merasa tapi menyangkal. Nah ini mata itu sebenarnya untuk membantu membuka itu tujuannya. Mengenal dirinya lebih dalam. Jadi memang belajarnya nggak apa-apa, perlahan-lahan. Bisanya apa dulu, pelajari dulu. Pelajari itu aja yang mendalam. Kalau orang taunya introvert, restricted balonet, ya restricted balonet aja yang dilihat dulu. Kemudian setelah itu naik lagi belajarnya. Orang belajar tentang asam lambung, under acid, sama over acid. Itu kan mudah ya. Karena Pak ini tinggal lihat klaretnya. Kalau klaretnya ada, ini klaret ya. Ya berarti dia over acid atau normal. Kalau dia klaretnya
hilang ya berarti dia masuk underacid. Nah, dia biasanya underacid itu biasanya diikuti dengan restricted, tapi tidak selalu. Tapi rata-rata. Artinya dia pemikir dan tertutup biasanya. Biasanya, tapi nggak selalu gitu. Itu penjelasannya ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi nggak? Oh iya, IPO ya, kan banyak ya informasinya. Jadi mau yang ditangkap apa, serah mau informasi yang disebutkan apa. Ada banyak sebenarnya kalau apa namanya, dia kan hipo, kan warnanya oranye. Tapi dia IPO-nya kan restricted ya, jadi bisa jadi dia hanya nggak banyak makan yang berat, tapi dia suka yang manis-manis gula gitu ya. Fighting. Jadi ada banyak informasi, tinggal kita mau fokuskan ke apa dulu. Karena kalau dipelajari semua langsung, nah kita yang belajarnya nggak terlalu banyak bisa jadi kewalahan. Nah, ketika kewalahan, kok ini banyak banget, kok susah banget sih. Lama-lama dia putus asa. Jadi orang belajar itu karena dia pinginnya cepat. Jadi pinginnya semua dipelajari, biar langsung bisa. Tapi ya sebenarnya nggak langsung bisa juga, dia proses. Kayak dulu juga belajar ya awal langsung aja coba, padahal ya baru belajar awal, nggak apa-apa. Yang penting kan ini tidak berbahaya karena kan tidak melakukan tindakan ya, makanya dia kan hanya bilangnya potensi. Yang namanya potensi itu ya bisa terjadi bisa enggak, artinya kita enggak mendiagnosa penyakit. Ingat coba saja. Nah, kalau mau lebih cepat ya pelajari mata-mata orang yang sudah sakit. Kan jelas kalau orang sakit ini kan sudah jelas diagnosanya. Jangan jelas diagnosanya. Nah, pelajari yang sederhana kan. Kalau belum punya kamera, ya pakai HP. HP itu juga udah beberapa kamera HP itu sudah bagus. Tinggal ditambah apa namanya itu, ada tambahnya itu alatnya yang mikro itu. Enter. Apa, Bu? Enter, Mbak, jangan lupa. Apanya? Oh iya, center. Lupa, Bu. Center. Center itu penting ya, karena kadang orang tuh ngirim foto mata tapi ini gelap. Itu yang dibaca apa? Karena nggak kelihatan kalau ini gelap. Terutama irisnya ya. Kalau irisnya itu memang harus senternya itu yang terang. Kalau senternya nggak gelap ini ya nggak kelihatan. Nah ini sangat pengaruh ke senter kalau iris tuh. Kalau sklera, ya senternya sebenarnya semua pakai wajib senter. Tapi kalau sklera itu kadang masih bisa dilihat kalau di luar ruangan. Tapi kalau iris itu memang harus pakai senter. Nah, kalau bisanya sklera ya belajar sklera dulu. Jadi apa yang paling mudah dilakukan saja. Yang penting praktek. Kalau belum, saya takut kalau menganalisa orang lain ya analisa dirinya sendiri dulu. Misalnya apa namanya? Oh saya ada tandanya, misalnya restricted. Oh saya pemikir gini. Ya udah itu kan jadi informasi. Jadi dirinya sebagai sumber pengetahuannya. Jadi kalau takut kan kalau dirinya sendiri mengetahui kondisi dirinya itu seperti apa. Kalau dirinya restricted atau balonet atau yang paling banyak itu hipo. Nah, apa yang dirasakan itu berarti juga dirasakan orang yang memiliki tanda itu. Ya udah tinggal disampaikan. Oh saya mengalami ini. Nah orangnya juga sama. Gitu. Oh saya ada ring kolesterol. Yang warna putih, oh dia ada juga, oh berarti keluhannya ini, bisa kesemutan, kalau daerah kepala yang udah lupa, itu jadi apa namanya awal belajar. Jadi nggak ada yang susah kalau mau belajar, dimulai dari yang paling sederhana. Kalau udah pinginnya hasrat, pinginnya semua langsung bisa, pelatihan 2 hari langsung semua baca mata, lah itu nanti jatuhnya, oh ini nggak sesuai, apa namanya, kok banyak banget sih, susah banget sih, harus pakai ini, akhirnya dia kecewa. Habis kecewa dia putus asa, udah malas aku belajar ini, belajar aja yang lain lah gitu. Hanya putus asa ya udah, hanya belajar dari yang sederhana dulu, yang mudah dulu. Kalau udah tingkatkan lagi gitu. Karena banyak informasinya ya, cari aja yang paling mudah dulu, kemudian bertahap, atau pelajari dulu dirinya.
Nah, kalau orang yang banyak tandanya itu bukan menjadi musibah, tapi bisa jadi anugerah kalau banyak garis-garis matanya. Karena dari situ dia bisa menjelaskan ke banyak orang, oh saya tuh ada tandanya ini, keluhannya ini, tandanya ini gitu. Nah, ini bisa jadi tambahan. Jadi sumbernya bisa dari dirinya sendiri dulu. Itu yang paling mudah. Banyak yang tinggal sesuaikan. Kalau dia terapis tulang ya bacanya utamanya di pupilnya. Cari yang mudah dulu aja. Gitu ya. Tadi apa lagi ya? Ya semua ya Bu, banyak sebenarnya informasinya. Ini yang sederhana-sederhana. Alat enema di Shopee ada, di Marketplace ada, banyak. Jogja ini kelasnya akhir Februari ya, ada kelas matologi hipoglikemik ya, membahas tentang orang hipo. Dan biasanya kalau hipoglikemik itu kan yang manis-manis ya, kan namanya gula. Nah, biasanya orang hipo itu banyak orang Indonesia yang mengalami gangguan hipoglikemik. Itu akhir Februari ya di Jogja, hipoglikemik. Sama emosionalnya biasanya dia yang paling menarik itu biasanya emosional pankreas. Dia kehilangan sesuatu yang manis dari dirinya, kehilangan cinta. Nah, kehilangan sesuatu yang manis dari dirinya, biasanya kehilangan orang yang dicintai gitu. Jadi menarik ini baca. Kebanyakan kan orang hipo. Ini kok keluhannya pusing, lemas, terus tangan gemetar, bawahnya ngantuk, kok nggak nyaman, terus dikasih obat ini, dikasih herbal ini, kalau nggak sembuh, oh ternyata dia hipoglikemik. Nah, dia pola makannya itu ternyata nggak mengikuti orang hipo, ya akhirnya bermasalah. Dan misal diet, bawahnya lemas terus ya karena dia tidak mengikuti daripada kerja dari tubuhnya. Orang hipoglikemik kan disarankan dia makan 3 sampai 4 jam sekali ya, karena kan cepet habis energinya gitu. Akhirnya kalau kerja kok bawaannya salah, ngitung salah, ini salah, ternyata dia hipo. Dia kadang makannya nanti aja di skip, ternyata itu sangat pengaruh bagi dirinya bermasalah. Itu hal sederhana, tapi ketika kita tahu kondisi kita seperti apa, ternyata itu sangat bermanfaat sekali, berubah jadinya ya. Itu akhir Februari kalau mau ke Jogja, jadi bisa ketemu. Kalau yang belum ketemu saya bisa ngobrol-ngobrol, saya sharing juga di Jogja akhir Februari tentang matologi hipoglikemik. Apalagi ya, cara untuk membersihkan ring kolesterol. Kalau kolesterol ya bisa pakai, ada BCO, ada bisa pakai zaitun, bisa pakai herbal kolesterol. Nah, perbaiki juga apakah fungsi hatinya bermasalah, karena kolesterol itu kan juga terkait dengan fungsi hatinya, karena hati kan fungsinya untuk dia memproses kolesterol ya. Sehingga perbaiki juga apa yang bermasalah, apakah dia juga kena di tiroid. Nah, jadi ada pasien di RSA ya, ada enggak? Enggak ada. Jadi dia makanannya ya standar ya, udah sehat, udah menjaga, udah sayuran, udah ini, dah jarang lah makan yang daging-daging yang Tapi ketika dicek kolesterolnya itu 350-300an, 150-300an. Padahal ya udah nggak makan yang aneh-aneh, udah nggak makan daging, kok kolesterolnya tetap tinggi terus. Ternyata dia ada gangguan tiroidnya. Tiroidnya itu garisnya tebal, merah banget. Ya selama tiroidnya belum diperbaiki, dia bisa jadi kolesterolnya nggak turun-turun, karena kan masalahnya di tiroidnya. Jadi ngelihatnya itu kan keseluruhan daripada matanya ya. Kalau foto mata spread satu bagian itu kayak puzzle, nggak bisa diceritakan semuanya. Dia kan harus informasi, jadi kayak mata itu sebenarnya bercerita apa, itu harus bisa dihubungkan. Kira-kira ini mau menyampaikan apa terhadap kondisi dari pemilik matanya gitu.
Makanya harus tahu kolesterol tidak selalu misal diobati herbal kolesterol ya belum tentu dia turun. Ternyata kalau masalahnya di tiroidnya. Kemudian kok belum turun-turun, ternyata kolonnya kotor. Nah, ternyata lambungnya bermasalah gitu. Dia kolonnya banyak sampahnya dikasih herbal, kok ini nggak baik-baik. Ya karena penyerapannya bermasalah, terserap. Kayak gitu ya. Tak mukul lagi. Kayak gitu ya penjelasannya. Oke, udah 8:30 ya. Kita kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup untuk materi pada malam hari ini ya. Jadi kalau mau belajar dasar lagi sederhana-sederhana yang materi pengantar, itu bisa ikut Zoom-nya RSA tentang deteksi lewat iridologi sklerologi secara dasar ya. Kalau mau mengulang belajar lagi yang tentang materi dasar yang sederhana yang itu. Oke, saya tunggu 5 menit ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya untuk malam hari ini, pertemuan malam hari ini. Mbak Fitri, maaf kalau mau ikut Ya. yang materi dasar itu minta infonya di grup ya Mbak Fitri ya. Oh ya, ya Bu. Ya. Ya, makasih. Kira-kira udah banyak yang praktek belum ini? Masih kayak puzzle tadi Mbak Fitri. Oh ya. Coba amati dirinya sendiri dulu Bu. Ya kalau kita belajar kan utamakan siapa? Ya dirinya sendiri dulu, sembuhkan. Kan dirinya sendiri yang bermasalah enggak? Nah, dirinya sendiri itu diamati dari iris matanya. Oh ini tandanya apa? Oh, yang bermasalah apa? Nah itu baru nanti melihat yang lain. Minimal kalau belum bisa praktek, minimal dia mengenal lebih dalam tentang dirinya melalui matologi itu. Nah itu mudahnya gitu. Jadi kalau belum praktek ya dirinya sendiri minimal yang memanfaatkan ilmu ini gitu ya. Oke, ada lagi yang lain nggak? Saya tunggu 5 menit ya. Ini sudah pada ahli kayaknya ini. Sudah canggih-canggih, ada Pak Kang Pur, itu Pak Purwanto ya? Pak Purwanto. Ada Bu Pak Harman. Bu Enggar ini dari Klaten. Tidak gitu ya. Oke. Kita tutup. Jadi gitu. Itu sekilas tentang ya konsep dasar hematologi. Jadi sebenarnya hematologi itu, iridologi sklerologi itu filosofinya apa tuh dasarnya itu? Oh ya, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan dari mana ini? Nah, jadi itu ya dasarnya tuh. Nanti lanjutannya kalau mau belajar NTB. Salam kenal Pak Iwan dari NTB. Itu dasarnya dulu. Jadi ini kenapa kalau orang belajar itu yang pertama itu apa sih sebenarnya filosofi dari ilmu itu apa? Terus itu pengaruhnya ke diri kita itu apa perannya gitu. Jangan sampai kita belajar ini tapi nggak tahu ini arahnya kemana ilmu ini. Nah itu artinya kita kan hanya belajar tapi nggak mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Ilmunya besar tapi kita tidak paham, makanya harus paham konsep dasarnya dulu. Orang belajar iridologi itu sebenarnya dia pengaruhnya ke apa. Misalnya ini ya, kalau orang ini jelas. Ini nggak bisa turun.
Nah, misalnya kalau orang tadi ya konsep ideologinya seperti itu. Kemudian konsep misalnya emosional. Emosional itu kan kita iris mata yang dilihat ya, karena dia kan bawaan lahir ya. Kalau emosional kondisi saat ini itu kan amarah itu kan lihatnya di selera ya. Soalnya ini kan pupilnya. Kemudian kan sebenarnya dibagi 3 kalau emosional itu. Jadi pupil itu kan sebenarnya jiwa kita ya. Jadi kalau digambaran dalam emosional itu kan jiwanya. Jiwanya itu ya sama bulat. Seperti orang-orang itu juga sama bulat. Kemudian dia masuk ini kan koloretnya. Nah, kemudian ini dibagi 2. Ini yang bermasalah itu mindnya, pikiran. Kemudian setelah pikiran dia dibagi 2, ini bagian ini emosional. Mbak Fitri, di saya kok picture-nya nggak muncul ya gambarnya. Nggak kelihatan ya? Oh, ini belum share screen, Bu. Lupa. Share screen dulu. Nah, ini ya kelihatan ya. Oke, udah kelihatan belum? Sudah. Nah, oke. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita baca emosi itu, sebenarnya kenapa kok saya tertarik belajar matologi, hidrologi, sklerologi emosional itu karena saya bisa mengenal diri saya lebih jauh. Nah, tujuan utamanya itu. Jadi saya bisa, saya itu seperti ini, kayak orang perang tuh. Kita sendiri nggak tahu kelebihan kita itu apa. Gimana kita mau bertumbuh, mau melawan musuh itu kan kalau kita nggak tahu siapa diri kita. Oke, saya ulangi. Ininya kan begini ya gambaran. Saya hapus dulu. Karena iris mata ya, iris mata itu kan warnanya kalau orang coklat, tengahnya itu kan pupil. Kalau dalam emosional itu pupil dikatakan gerbang jiwa. Ini kan jiwanya ya bulat, sama seperti orang-orang itu juga bulat semuanya. Hanya diberikan jiwa yang sama. Kemudian dia tumbuh, dia kan berjalan. Ini kan koloret. Nah, koloret itu dia bermasalah di pikiran. Ini nggak bagus nih, Kang. Ini yang pengaruhnya adalah mind atau pikiran. Setelah pikiran, ini kena di sini tuh emosional. Baru yang terakhir tuh fisik. Fisik ya. Oke. Jadi jiwanya sama, kemudian dia dibentuk oleh lingkungan, mungkin pengaruh daripada televisi, daripada orangnya gini. Hidupku susah, kamu jangan kamu itu harus bekerja keras, itu jangan membebani orang tua. Nah, itu masuk ke pikiran, dia kena di masalah di pikirannya. Makanya kalau lihat orang restricted itu kan ininya sempit koloretnya. Nah, dia pikirannya itu biasanya overthinking karena dia pikirannya itu biasanya sempit ya. Dia berpikir hanya dalam satu perspektif, satu pandangan. Nah, makanya semakin rapat itu artinya pikirannya semakin sempit sehingga dia misalnya orangnya mudah cemas kalau pemikir tuh. Nah, kemudian dia baru masuk emosional. Bagian yang tepi itu baru kalau lakuna ditemukan di tepi artinya dia kena di fisik. Namanya. Ini kalau di tepi di sini garis tepi. Di kulit biasanya daerah-daerah kulit ketiga tandanya itu artinya mungkin dia waktu kecilnya pernah kena kekerasan, pukul itu, kurang pengasuhan secara fisik artinya bukan secara emosional. Kemudian dia jarang dipeluk, jarang disayang. Secara fisik itu bisa muncul tanda di daerah tepi di fisik. Soalnya ini baru mendalami terkait dengan emosional. Ternyata sangat menarik ya ketika baca tentang emosional itu. Oh, ini anaknya bermasalahnya apa? Setelah dilihat, oh ini ada tanda di zona rahimnya itu. Setelah dibaca, oh ini ada tanda emosional pankreas. Oh, dia artinya ada kehilangan. Tapi karena dia orangnya rapat, pemikir, nggak bisa cerita, kemungkinan ada yang ditahan karena orang yang pemikir itu kan dia susah untuk mengekspresikan. Disuruh mengekspresikan ya nggak bisa, dia
karakternya seperti itu, kan dia ditahan. Artinya ketika diceritakan, oh ini ada yang nggak bisa diungkapkan. Makanya ketika tahu orang sekitarnya itu mulai menerima dia, oh ibunya. Coba ada yang dikekang nggak itu? Kali itu cek ketika ada ibunya ya. Ini anaknya sepertinya ada yang banyak dibatasi Bu, terus ibunya, oh iya Pak, memang anaknya sih langsung nangis. Itu kalau benar itu langsung nangis biasanya. Apa namanya yang dibacakan itu ketika oh itu betul banget, tapi aku nggak bisa mengatakan itu. Suaranya kurang jelas Bu Fitri. Gimana Bu? Maaf. Oh ya. Ya, suaranya kurang jelas. Kita udah full di volume tapi nggak terlalu ini ya. Terima kasih. Oh, Ingat iya. Bu Retno, Bu. Yang lainnya belum jelas ya? Coba saya lihat. Mungkin saya sendiri ya, nggak tahu yang lain jelas mungkin ya. Saya Coba kok saya. nggak terlalu ini. Apa ini bermasalah? Oh ya, saya jelas. Berarti mungkin Saya apa pakai namanya, headset volumenya? jadi jelas. Oh ya, pakai headset ya. biar jelas tuh. Kadang kan pengaruh lingkungan. Ya tadi lanjut ya, ketika dibukakan, oh ternyata dia selama ini gangguan rahimnya ternyata emang banyak dibatasi oleh orang tuanya, kan namanya anak perempuan, jadi ini harus diatur gini gitu. Ternyata tanpa sadar ya bukan salah orang tuanya, karena sama-sama tidak memahami kondisi masing-masing, kan nggak tahu, anaknya juga nggak pernah cerita, ibunya kan juga nggak tahu, anaknya kenapa, kan dianggapnya juga baik-baik saja. Nah ternyata untungnya masih kecil, oh ternyata tanda di rahimnya itu, makanya kalau head itu bermasalah gitu. Ini masalahnya di sini Bu, kasih herbal untuk membantu organ rahimnya biar cepat, sama perbaiki hubungannya, artinya anaknya itu ya boleh mengekspresikan. Jadi kadang orang tua itu inginnya yang terbaik untuk anaknya, tapi anaknya itu belum tentu merasa itu yang terbaik untuknya, karena kan tidak dikomunikasikan. Sebenarnya hanya masalah di komunikasi. Orang tuanya restricted, anaknya restricted, ya belajar jarang banyak ngobrol. Akhirnya saling dipendam. Nah itu kelemahannya. Kalau orang memikir dipendam lama-lama jadi benjolan, tumor. Makanya ini penting. Kenapa bukan hanya untuk orang lain, minimal untuk keluarganya sendiri. Oh suami saya seperti ini, oh istri saya seperti ini, anak saya seperti ini. Sehingga saya tahu memposisikan bagaimana sikap saya terhadap orang lain. Nah itu salah satu. Kalau belajar tentang iridologi, oh anak saya ini kelemahannya misal dia di adrenal, kelelahan. Oh kalau dia sudah banyak tugas, pertanyaan, oh diajak liburan, diajak melihat air, diajak melakukan hobinya itu. Jadinya ini sangat bermanfaat kalau dipelajari. Jadi kalau belum bisa ya belajar lagi. Karena penting ini. Kalau kita nggak kenal diri kita, mau belajar apa aja, diri kita aja nggak mengenal masalahnya. Ya mau belajar apa jadi bingung, orang kebanyakan informasi, belajar ini, jadi bingung karena dirinya tidak dikenali dulu. Orang kan sakit, saya mau belajar ini, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Kalau dirinya aja nggak dikenali, apa sih sebenarnya masalahnya apa itu? Makanya ilmu paling mahal itu ilmu mengenal diri. Nah, selama ini yang dikenali orang lain, nah dirinya ditaruh di mana ini? Dirinya aja nggak dikenali, akhirnya bermasalah, timbul sakit, timbul semacam masalah emosional, timbul situ. Nah, karena dari sini. Nah itulah semangat saya untuk belajar tentang mata, karena ini salah satu metode untuk mengenal diri. Saya bukan orang tuh tahu semuanya langsung dilihat, bukan orang kayak dukun itu ya. Jadi nggak tahu. Salah satunya pakai metode ini. Tapi kalau ada metode yang lain, ya nggak apa-apa, silakan. Yang penting itu bagaimana dia harus tahu dirinya dulu seperti apa. Yang menurut saya pentingnya belajar ini. Jadi menekankan tuh lebih ke mengenal diri. Fokus ke sini ya. Udah itu aja targetnya dulu. Nah baru kalau udah tahu dirinya, tahu keluarganya, baru naik ke bantu orang lain mengenal dirinya, bantu lagi itu menjadi dakwahnya. Jadi berdakwah dengan matolog itu bisa, oh ini kok bapaknya canggih nih, ini kok bapaknya canggih nih, kok bisa tahu ya, padahal saya itu
memang ada marah, tapi saya itu nggak mampu mengungkapkan. Kok canggih nih, kayak dukun aja, kayak mungkin ada yang dikatakan, oh ini kayak peramal aja itu. Nah, ini bukan peramal karena ini ada metodenya. Jadi bukan meramal ya. Karena ini ada metode, itu sebenarnya hanya mengamati tanda-tanda aja. Nah itu nanti kalau sudah canggih ya katakan canggih, tapi dia tahu dirinya dulu belajarnya gitu ya. Oke. Ini chat apa ya? Jelas ya.